ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. الحديث angger jak mriki Om. Paksa sithik. Jak mrene ta? Jak Mama, usah jak rene nek urung nangis. Nek urung nangis aja. Ngomong ya. Sampai al-haditsu tsani asyara terakhir sampun dumugi pembahasan video. Oh ini roti ya keju. Iki lho nabi-nabi. Nyebutan mainan ana aplikasi PAUD anak PAUD. Mendelep Sedotane mendelep. Ya, ngapunten. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir lan tazalu hadhil ummah qa'imatan ala amrillah la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Jadi kita sebagai santri misalnya pengejawantahan daripada orang-orang yang membawa ilmu Kanjeng Nabi itu ya siapa lagi kalau bukan kita. Pede ngoten nggih. Jangan merasa enggak pede, saya ini enggak alim. Ora masalah, ora ngalim ora penting. Sing penting tetap mulang no. Kalau dalam hadis sebelumnya fal yuballighu syahidu al-ghaibah fa inna syahida asa ayyuballigha man huwa au'a lahu minhu. Nah, gitu. Kita punya kewajiban untuk mengawal tradisi ini. Sing ora pati apalan, ora pati nyantelan berarti kudu nulis, ya. Sing mon pinter, sing mon apa lah itu berarti mendapatkan fasilitas lebih. Jadi dia amunisinya lebih. Pokoknya sekecil apapun kontribusi kita jangan sampai tidak ikut melestarikan ilmunya Kanjeng Nabi. Al haditsu tsani asyara utawi kiku hadis kang kaping 12. Ke-12 dari babul ilmi tentunya. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala kunna. Betul itu ya. Kunna was ana sapa kita. Inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Iku wonten ngarsane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa utiya mongko den tekaake den hadirake sapa Kanjeng Nabi sing diaturi pirsa bijumarin kelawan wineh benih. Bijumarin kelawan wineh. Faqala mongko dawuh sinten Kanjeng Nabi. Dawuh inna minasyajari syajaratan. Ini sama yang dulu. Tadi Ibnu Umar juga yang syajarun nakhlah. Wa dzakara lan nutur sinten Ibnu Umar. Wa dzakara lan nutur sapa sinten Ibnu Umar al haditsa ing terusane hadis. Jadi nek gini kadang ada mu'alif menukil hadis al haditsa itu maknanya istamir al haditsa au dzakara al haditsa. Al ayata juga sama. Wa zatan lan was nambahi sapa rawi fi hadhihi riwayati ing dalam ikilah riwayat nambahi ing apa fa idza ana asgharul qaumi ing dawuh fa idza ana asgharul qaumi fa idza ana mongko utawi ingsun idane ra pate dimaknani fa ana ai mongko utawi ingsun ngono artine
asgharul qaumi iku paling cilik-cilike kaum, paling enom-enome kaum. Fasakattu mongko meneng sapa ingsun. Jadi hadis inilah ini namanya jam'u al-hadis, jam'ul hadis. Ngumpulake satu hadis dengan berbagai riwayat atau berbagai sanad. Jadi gini, kadang itu ada satu hadis, cuman kalau hanya memahami satu jalur saja, itu malah menjadi salah paham dan paham yang salah. Harus pakai hadis-hadis yang senada sehingga pemahaman kita itu lengkap. Karena kita tidak mau harus mengakui bahwasanya hadis itu sampai dengan kita itu berbagai macam bentuknya. Ada yang memang rawi-rawinya itu hafal banget kata-katanya bagaimana, titiknya bagaimana, koma, fathah, kasroh, domanya bagaimana, apal. Tapi tidak sedikit juga yang meriwayatkan hadis bil makna, hanya isi kontennya saja. Padahal untuk pembangunan hukum atau istimbatul ahkam, mengeluarkan produk hukum, itu enggak cukup dengan satu redaksi. Harus pakai redaksi-redaksi yang senada, yang kira-kira ada tambahannya apa enggak. Lah, kalau Anda ingat, ini berarti Imam Bukhari ngajarin kita itu. Dulu di hadis yang sebelumnya Ibnu Umar, juga di hadis yang sama tentang pohon kurma ya, pohon kurma itu di situ tidak ada lafadz faida ana asgharul qaumi. Ya, betul. Sampean udah nemu hadisnya? Sampun nggih? Ayo. Nah ini, cuman ada indikasi qala Abdullah waqa'a fi nafsi annaha an-nakhlah, cuman kata-kata apa? Fas tahya itu. Jadi gak diomongno aku meneng ora muni ngono, tapi fas tahya itu alias saya malu. Oh berarti sudah bisa dipikir kalau ini Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab tidak mau menjawab karena malu. Tapi di sini dijelaskan secara jelas fa idza ana asgharul qaumi fasakattu. Lah. Lalu kemudian munasabatul hadis. Korelasi atau sambungannya hadis ini dengan babul ilmi, babul ilmi. Jadi di sini fal fahmu fitnatun yafhamu biha sahibuha minal kalami. Maka yang dinamakan kepahaman itu adalah kecerdasan yang membuat orang yang punya pemahaman, kecerdasan tersebut bisa memahami apa yang disampaikan guru. Jadi ya, ini hadis mengajarkan kita, sangat lembut ini, sangat dakik atau sangat tersembunyi faedahnya dengan kitabul ilmi. Apa? Kita itu sebagai guru, sebagai murid ngapunten. Kalau kemarin guru itu disuruh yasiru wala tu'asiru basyiru wala tunafiru ya. Di sisi lain kalau kita sudah punya guru yang yasiru wala tu'asiru, punya kewajiban bagi kita sebagai murid untuk at-tafahum, mencari pemahaman. Kalau bisa paham langsung alhamdulillah, tapi nek rak paham harus bagaimana dia bisa paham apa yang disampaikan gurunya. Nah ini, jadi hikmahnya sangat tersembunyi banget hadis ini. Kita itu intinya diajari sama Imam Bukhari loh, delok. Kita itu, kamu itu jangan hanya menjadi pendengar saja, jangan hanya menjadi orang yang menerima bar metu serak digawa barangnya. Paham nggih? Kan disoki ilmu terus toh. Metu rak digawa ilmune sama. Jadi kita itu sebagai murid ketika mendengarkan guru, yang dituntut itu bukan hafalnya tok, tapi apa? Faham. Kalau enggak faham, tafahum, yaitu mencari pemahaman sesulit apapun pelajarannya. Nah, wala yatakasal fi darsihi, dan jangan sampai males-malesan ketika pelajaran. Ngoten. Jadi ibarat kata ya, ibarat kata kita itu memang disuruh untuk ikhtiar, Memang tujuannya belajar niku paham. Tujuan belajar
paham. Karena bagaimana kita mengamalkan sebuah ilmu tapi kita tidak paham ilmu tersebut. Sampai disuruh sholat, maka wajib belajar tentang sholat. Gak mungkin agar sholat tok. Delok sholat wong awam saiki yang benar-benar belajar sama yang tidak belajar. Kebanyakan toh gak ngerti sing fardu sing ndi, gak ngerti sing sunah sing kepiye, gak ngerti sing muktilati sholat kepiye. Maka kita sebagai murid harus tafahum, harus mencari kefahaman. Dan ini ada pembandingnya. Hadis ini ada yang mirip, masalah paham sama tidak. Jadi sekali lagi tingkat pemahaman itu kita tidak memaksakan. Tidak bisa dipaksa untuk sama semua murid harus paham 100%. Enggak. Cuman kita dituntut untuk cari kepahaman. Suatu saat, ini hadis diriwayatkan sama Al-Imam Ahmad bin Hambal. Jadi babnya itu tentang kesadaran sahabat akan dekatnya waktu wafatnya Rasulullah SAW. Suatu saat Kanjeng Nabi itu pinara atau berdiri di atas mimbar Masjid Agung Nabawi. Terus beliau berkata, Inna abadan khayyarahullah baina ayyutiyahu min zahratid dunya ma sya'a wa baina ma indahu fakhtara ma indah. Suatu saat atau sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan pilihan kepada hambanya. Yaitu yang pertama diberi pilihan gemerlapnya duniawi, dan yang kedua diberi pilihan ridho dan apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada pahala. Ini loh, ada kayak kan kata-kata ini terlalu umum. Ada seorang hamba. Ayo kita semua di hadapan Allah semuanya hamba. Jadi seorang hamba itu sebenarnya itu diberi pilihan oleh Allah, dia mau dunia apa akhirat. Lah, ketika saat itu para sahabat itu pemahamannya biasa, karena itu memang yang real terjadi di kita seperti itu. Wong niku diberi pilihan, makanya di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah ada khalqu af'alil ibad. Hamba bisa menentukan pilihannya, walaupun kejadiannya itu yang menjadikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, makan niku pilihan. Ya, jadi ada minuman nih, aku ngelak, kondisi ngelak. Ini sebenarnya kalau saya mau minum juga bisa, enggak minum juga bisa. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala kasih kita pilihan, ngombe apa ora? Nek ngombe maka kemudian terjadi proses buka botol, ngangkat botol, sampai minumnya. Semua proses ini namanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang menentukan kita sendiri. Lah kan kata-kata ini sama. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kamu pilihan. Monggo pengen swarga apa pengen neraka, pengen donya apa akhirat. Kan kata-kata umum. Para sahabat biasa nangkepnya. Para sahabat biasa. Tapi ada satu orang. Siapa? Fabaka Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Bakar malah nangis geru-geru di masjid. Waqala fadainaka bi abaina wa ummahatina. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mukhayyar wa kana Abu Bakrin a'lamana bihi. Maka ketika para sahabat heran dengan sikapnya Abu Bakar, loh, Nabi ngendikan ngono lak biasa wae to. Terus Abu Bakar ditanya, "Kowe lapo? Santai fadainaka bi abaina wa ummahatina, demi orang tua kami. Kamu jangan kayak gitu, di mau idoi ngono tok kok nangis geru-geru." Terus dijawab sama Abu Bakar, "Kowe gak paham tak dawuhe Kanjeng Nabi ku maksudnya apa? Kanjeng Nabi itu mau meninggal gitu loh. Disuruh milih dunia terus di akhirat. Milihnya akhirat. Ya berarti Kanjeng Nabi ku sing dimaksud, bukan orang lain. Kamu ini bodoh." Baru seluruh masjid itu nangis kabeh. Baru sak masjid itu nangis kabeh karena yang paham pertama kali Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika melihat seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Inna amanan nasi alayya fi malihi wa suhbatihi Abu Bakar." Orang yang paling saya percaya untuk menjaga keluargaku, hartaku, dan semua yang aku miliki adalah
Abu Bakar. Walau kuntu muttakhidan khalilan lattaqaltu Abu Bakrin khalila. Seandainya aku boleh untuk memilih seorang kekasih dari golongan laki-laki, maka yang saya pilih adalah sahabat Abu Bakar. Walakin ukhuwatul islami, tapi saudara seislam. Bahkan sampai wasiatnya Kanjeng Nabi yang terakhir, la yabqayanna fil masjidi khawkhatun illa khawkhatu Abu Bakrin. Jangan sampai di masjid ini ada rumah yang mepet dengan Masjid Nabawi kecuali rumahnya Abu Bakar Siddiq. Karena saking pintere sahabat Abu Bakar dikasih kode ya. Di jasane Kanjeng Nabi inna abdan. Ngono tok khayyarahullahu baina ayyutiyahu min zahratid dunya masya. Wa bainama indahu fakhtara ma indah. Jadi hanya dari kata-kata yang ambigu ini saja sahabat Abu Bakar paham. Begitu juga kita semua menjadilah orang-orang yang pahaman kaya sahabat Abu Bakar kali sahabat Ibnu Umar. Aja dadi bocah ki wis ora mudeng, jawab ora iso, bijine elek sisan. Oh terus nakal sisan, wis lengkap to. Lengkape damage-nya terlaluan ini, ora pinter, ora pahaman, nakal. Ya wis rosip dadine, ya. Pun. Al haditsu tsalitsu asyar utawi iki hadis kang kaping 13. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. La hasada, ora oleh hasud. Hasud niku napa? Iri. Illa fitnataini. Kejaba ing dalem wong loro. Gini sampean rajulun napa rajulin? Wonten sing lun. Ada? Ya wis. Aman berarti. Rajulin rupane wong lanang. Ata kang paring hu ing rajul Allahu sinten Gusti Allah diparingi ing apa malan ing harta utawa kekayaan. Ini sampean fasullita napa fasallata? Ana sah? Ya wis. Dene fasullita. Mongko den kuwasaake sapa rajul. Ngoten. Den paringi kuasa. Fasullita mongko den paringi kuasa, den kuasaake sapa rajul ala halakatihi. Ing atase nek halakah niku artine ngrusak, ing atase nggunakake mal. Ya, betul mareng ngoten. Ayo ya, madhep riku, madhep tembok. Madhep tembok. Ala halakatihi ing atase aduh astagfirullah. Ing atase nggunakake mal. Kena susu. Ganti mau. Fil haqqi ing dalem perkara kang hak. Ayo ya. Alah kena nang kedap dibersihkan. Ganti fil haqqi ing dalem perkara kang hak. Warajulin lan wong loro rupane wong lanang. Ata kang wis padha nggih, atahullahu al hikmata ing hikmah. Ilmu nek boten paham. Fahuwa mongko utawi rajul. Yaqdi iku mutusi sapa rajul. Yaqdi iku mutusi sapa rajul biha kelawan hikmah. Wa yu'allimu lan ngajari sapa rajul ha ing hikmah. Niki dekek. Iya, pundutnya Mbak. Kali Mama Meroti nggih. Kali Mama Meroti, nggih. Oke.
Ini masih ada kaitannya dengan hadis sebelumnya. Bahwasanya kalau tadi dikatakan intisari daripada hadis Ibnu Umar yang barusan kita bahas adalah kita sebagai murid mempunyai kewajiban untuk memahami ilmu yang disampaikan oleh guru. Kalau nggak paham wajib cari pemahaman. Buh piye carane piye paham. Karena apa? Nah ini karenanya. La hasada illa fitnataini. Kalau kamu mau iri kata Kanjeng Nabi itu ya nggak boleh. Hasud itu hukumnya haram illa fitnataini. Kejaba dalam dua hal ya. Jadi namanya kalau dalam Islam apa? Ghibtah. Kalau kamu mau iri sama orang itu dua hal ini aja. Enggak, jangan yang aneh-aneh. Itu kancamu bojone ayu, ora usah mbok ireni. Kancamu duwe bondo akeh, ora usah mbok ireni. Kancamu pinter matematika biasa wae ya gitu ya. Misal. Kemudian kancamu Instagramnya banyak apa ya kos cewek lah ya, kos-kosan cewek ora usah mbok ireni. Emang nggih apa saingan kos-kosan cewek? Wapi karo Mochi ndi wonge. Ndi Mochi ndi ora ono. Ora ono. Ndi ta? Oh iya sih, ora usah saing-saingan anu lah, cewek piro sing mbok DM-i ngene lagi apa, saingan kok DM-an cewek. Sing masule akeh meneng ae kok. Ya Allah. Wong sing naim luwih seneng sing luwih tuwa ya sen meneng ae kok. Ya Allah, ya Allah. Nah, jadi jangan iri pada hal-hal yang remeh. Kan saiki ku lucu kok ya. Kancane duwe pacar iri, kemudian dia main nikung, kalau bisa nikung, nek ora ya untuk pinggir dalan disasak kan gitu. Allah Karim, Allah. Ngono ae ya. Ya, makanya kita tuh harus iri pada hal yang benar dan cara yang benar. Makanya katakan Nabi la hasada illa fitnatain. Ghibtah itu hanya pada dua hal. Ini iri bukan dalam arti irian jaya. Iri yang adalah bukan berarti iri yang menginginkan kenikmatan orang lain hilang. Dek terimane akeh-akehan DM cewek ku yo apa iku? Prestasi yang bagaimana yang dibanggakan itu? Mau dikatakan sebagai playboy? Aduh. Bon, yaitu kita tidak boleh iri atau ghibtah kecuali pada dua orang. Yang pertama rajulin atahullahu malan fasullita ala halakatihi fil haq. Yang pertama adalah ketika kamu melihat orang kaya yang mana kekayaannya digunakan untuk hal-hal yang benar. Yang benar itu bukan harus taat niku mboten. Hal yang benar niku bisa perkara yang mubah, kemudian ya jangan lupa untuk sedekahnya, jangan lupa untuk zakatnya, pokoknya yang berpotensi pahala. Lah, ngapunten ini akhirnya kemana-mana. Ketoke wong haji umroh niku pahala. Sugih blegendur ketoke haji umroh, wah aku di duit aku haji. Tapi dienggo haji dhewe. Bisa jadi ngonten niku ora apik. Karena apa? Dia setiap hari hidupnya sudah enak, tonggone mangane ora teratur, dia mangkat haji dan umroh tiap hari ngasarane misalnya. Oh ngene iki termasuk halakati laisa fil haq. Bukan dalam perkara yang hak. Karena membuat apa nilainya ibadah ketika ibadah tersebut hanya untuk menunjukkan otoritas dia bahwasanya dia adalah orang kaya yang ahli ibadah. Kan ahli ibadah nggak harus seperti itu. Kan ngoten ngira. Kita contoh langsung ke guru kita Abah Lutfi bin Yahya. Abah Lutfi nggak perlu duit sejuta kena kerasa kanggo beliau kan ngoten nggih. Wong duit beliau tuh akeh rak karuan. Nyatane nggih mboten tindak haji, mboten tindak umroh. Ya pernah haji nggih, pernah umroh nggih, tapi kan bukan berarti beliau terus koyok wong kedanan wong sing lagi sugih, lagi duwe perusahaan siji kita kete ngono ta. Mangkat ben sasi ae. Apa mangkat terus aku kangen lho koyok ndok kene ra tau ketemu Kanjeng Nabi ae. Gusti Allah kudu ndok kono tok ta apa. Nah, makanya ini sekali lagi fil haq itu kata-kata yang paling benar, bukan fil ibadah. Karena kalau ibadah ini nanti napa istilahnya
konotasinya ya pahami memakai haji dan umroh. Padahal bisa jadi ibadah yang kita laksanakan itu tidak lillahi ta'ala. Hati-hati. Jadi orang yang bisa menggunakan hartanya, kekayaannya untuk berkara yang benar. Khususnya untuk orang-orang yang bisa dirasakan banyak orang lah, intinya gitu. Ibadah yang bisa dirasakan banyak orang. Lalu yang kedua, warajulin atahullahu hikmah. Yang kedua adalah orang yang mana diberi Allah sebuah ilmu. Lalu kemudian dengan ilmu yaqdi biha. Yaqdi biha itu maksudnya bagaimana? Diamalkan, bukan diputus non ini menungso angger. Wah, ini haram, bukan kayak gitu, itu bukan namanya fatwa itu namanya jadinya. Jadi yaqdi biha itu alias mengamalkannya gitu loh. Lah, sing repot awak dhewe niku kathah dan banyak orang yang baru tahu sedikit ilmu, sok-sokan. Bukan hanya mengajarkannya, tapi memaksa orang lain sama dengan pemahamannya. Ini keliru. Bukan orang yang seperti itu yang dimaksud. Karena itu hanya sekedar pengetahuan, bukan hikmah. Kalau bijaksana, dia punya kebijaksanaan, dia akan memberikan kepada yang butuh. Dia akan mengajarkannya kepada orang yang tepat. Dia akan mengamalkannya sendiri tapi tidak memaksakan orang lain untuk mengamalkannya. Punya tata cara ngoten lho. Makanya hati-hati sampean sak dure apa ngilmune sampean, jangan lupa bil hikmah dengan bijaksana. Ngoten. Jadi yang di luaran sana sebuah dawuh kalau nggak salah Gusmi atau siapa. Ketika Anda bermain dengan ilmu syariat, maka kencengkanlah syariat itu ketika menusuk pada dirimu sendiri. Tapi kalau keluar jangan pakai ilmu syariat, pakainya ilmu hikmah, bijaksana. Karena dasarnya tadi basyiru wala tunafiru, yasiru wala tuasiru. Lah, dua model orang seperti inilah yang harusnya kita inginkan makomnya, kita inginkan wujudnya. Lah, kalau Anda mengatakan, wah berarti enak sugih, misalnya dari hadis ini, saya ini pengen sugih sajalah, saya pengen kaya, biar saya nanti bisa jadi ahli ibadah. Kan ngono ya, tapi kan takdir Allah yang menentukan. Bisa jadi ketika Anda kaya, nah ini yang terjadi, foya lo iya, mumpung orang kaya, masih muda, ya berbuat seenaknya, mau matinya masuk surga. Enak men lho. Emang kowe sing ngapling swarga apa? Wis gawe kaplingan tah durung ning swarga. Zikiran ya ora pati ya. La haula wala quwata illa billah ya ora pati ya. Kok arep nek donya penak ning akhirat swarga. Ha bidodarine sing mukok ngerti kowe ngoten. Gitu. Jadi berharap menjadi atau bercita-cita ingin menjadi orang kaya yang ahli ibadah, ahli gini-gini, oke enggak masalah. Tapi terkadang ada orang itu yang tidak kuat menjadi orang kaya. Nah, ya, pada sahabat itu juga ada yang akhirnya meninggalkan sholatnya gara-gara dia minta menjadi orang kaya. Sahabat lo ya, suci-suci ini uang lo ya, radhiyallahu anhum wa radu'an. Ngono wae ana sing nawa kepleset ora ahli taat. Apa meneh awak dhewe lagi duit 1 juta nek mlintine rak karuan. Pikirane wis tekan Bali, wis tekan. Apa wae. Iki wayah-wayah dina ngene-ngene iki dak wis pikirane piknik kemana sih ya Gusti. Ayo lagi 1 juta mikire wae carane ngentekno. Kok kuat sugih ku kepiye ngoten ora. Duit 1 juta aku harusnya bukan cara ngenteknone. Iya ya saya gunakan segini, sisanya ditabung. Nek 1 juta iki carane ngentekno 1 juta kepiye iku ora pawaan sugih, konsumtif makno. Makanya orang yang mendadak kaya, yang awalnya miskin, mendadak kaya, rata-rata balik miskin lagi karena dia nggak terbiasa untuk memutarkan ya, memanage keuangannya ya namanya memanage bagi dia itu ya menghabiskan ya. Sama makanya itu mindsetmu itu diganti. Ya, kalau dikasih orang tua 10.000 piye carane iso nabung? Tapi 10.000 ora mungkin ya sakene ya ora mungkin ya.
Cakene rak mungkin 10.000, mungkin sangun oleh akeh 200.000, 300.000 lah piye carane nabung. Lah masalahnya kita ini ya memang itu belum punya kecerdasan untuk memanage keuangan ya. Korelasinya tadi. Jadi kita kalau lihat ada santri, ada teman kita yang ahli faham, kemudian mereka pinter ya kita deketi alias biar kita ketularan pinternya. Dan mereka inilah yang patut kita jadikan tolak ukur. Nek coro dek wingi podcast Om Awi ya, Om Awi kan tentang self development atau pengembangan diri. Bagaimana? Pertanyaannya simpel, piye carane iso koyok kowe wi ngono deh. Ya, iso cara dadi koyok kowe hafal Quran, saiki dadi kiai untuk adik usahane kan ngono kirane. Ya boleh. Jadi gitu ya. Jadi bukan iri masalah popularitasnya. Kita jangan salah. Kita iri dengan mereka berdua yang ada di dalam hadis bukan strata sosialnya, bukan popularitasnya. Tapi lihat tasarrufnya dia, mempergunakan uangnya untuk apa? Mempergunakan ilmunya untuk apa? Buat apa Anda pintar? Buat apa Anda kiai? Tapi Anda menulayani daripada apa yang diajarkan guru-guru Anda kepada Anda. Kamu diajari tasawuf barbarane ning gene kono ngomongi yo tasawuf barbarane masih mengharapkan amplop orang. Buat apa? Kamu buat apa menjadi seorang imam Masjid Agung ya misalnya. Tapi dengan itu kamu punya niatan untuk menjadi yang dekat dengan Bapak Bupati biar mendapatkan keuntungan duniawi. Buat apa? Ngapain? Gak usah lah. Malah ono wong si golek-golek piye carane khotbah ning Masjid Agung, piye carane khotbah ning Masjid Menara Jakarta, ora usah ngoten-ngoten niku. Jadi ilmunya yang kita inginkan. Aku pengen kayak wong iku dalam artian dia menggunakan ilmunya dengan cara yang benar. Kan akeh to wong pinter tapi kelakuannya ya koruptor. Loh yang korupsi niku tak boten wong goblok, wong pinter-pinter kabeh. Tapi pinter membodohi rakyat ngoten ya. Hati-hati. Jangan sampai seperti itu. Jadi poinnya bukan statusnya loh ya. Sekali lagi hadis ini mengajarkan kita poinnya bukan statusnya yang kita irikan atau kita inginkan. Kalau dikatakan tadi wong sugih, jangan lihat sugihnya. Tapi caranya dia menggunakan uangnya. Buat apa sugih barbaran ini hasil slot? Misal, buat apa? Ya, buat apa kaya kalau duitnya itu tadi disorofkan untuk hal-hal yang enggak benar. Jajan kayak gini, perapatan misalnya. Paham Im? Sing akeh jajan ndi? Paham ora Im? Waduh, kuwi tajare seneng sing luwih tuwa. Misalnya kadang-kadang ada yang mentasarufkan uangnya untuk hal-hal yang menuju ke arah zina, kan ngoten. Ya golek-golek, ora golek wedok, golek bencong anane. Ya Allah, itu akhirnya duitnya ya gak manfaat. Begitu juga ilmu ya. Jadi poinnya yang kita inginkan, yang kita harapkan persis anggone wong niku ngentekno duwite, persis anggone wong iku gunakno ilmune. Yang ngoten fima ya Rasulullah wa rasuluh. Pun terakhir, Ani Ibnu Abbasin. Saking sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu maqala. Dhammani was ngekep meluk. Dhammani wis ngekep ni ing ingsun. Sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi. Dawe donga, Allahumma duh Gusti Allah, alim mugi paring ilmu panjenengan utawa mugi muri panjenengan. Hu ing Abdullah ibn Abbas al-kitabah ing Al-Qur'an. Al-kitabah ing Al-Qur'an. Nah, kan tadi kita dituntut untuk faham. Kalau nggak paham, disuruh untuk cari bagaimana caranya paham. Itu yang pertama. Lalu kemudian hadis selanjutnya kita jadikan seorang idola dalam hal pemahaman. Makanya la hasada illa
fitnatain. Kita harus iri kepengen seperti orang yang alim yang menggunakan ilmunya, yang mengamalkan ilmunya. Cuman kalau usaha-usaha tok gak cukup, harus diiringi dengan doa. Nah di sini hadis ngajarin kita, kalau kamu pengen, nah kasarannya ngono, Imam Bukhari itu gitu. Kalau kamu pengen menjadi orang yang alim, orang yang soleh, yang mengamalkan ilmunya, jangan lupa doanya bukan kamu sendiri yang berdoa, tapi gurumu ikut mendoakanmu. Oh, dan jadi doanya guru itu sangat-sangat tembus, sangat-sangat kuat, sangat punya pengaruh kepada santri-santrinya. Lah carane awak dhewe kudu golek ridho, ngoten lho. Caranya itu seperti itu. Kita sampai hadisnya seperti ini. Dhammani Rasulullah. Ibnu Abbas ini. Ibnu Abbas anak kecil tiba-tiba dipeluk sama Kanjeng Nabi, lalu Kanjeng Nabi mendoakan. Yang masyhur Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Yang masyhur, tapi di riwayat yang ini Allahumma 'allimhul kitab. Ya Allah cerdaskanlah dia dalam pemahaman agama. Bukan hanya cerdas, tapi ya itu orang yang bisa mengamalkan isi daripada Al-Quran. Alimhul kitab. Jadi orang yang benar-benar memahami agama itu orang yang mengamalkannya. Orang yang mengamalkannya. Jadi kita apa? Butuh doa. Makanya ojo pede kalau kepinteranmu dewe, jangan pede dengan kecerdasanmu sendiri. Faktor eksternal itu lebih banyak mendukung kita, khususnya orang tua kita, wabil khusus guru kita. Lah, terus caranya kita tahu beliau ridho sama kita atau enggak? Terusannya hadis, wa anhu lan saking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala. Dawuh sinten sahabat Ibnu Abbas. Aqbaltu. Sangger rawuh sapa ingsun ngoten. Rawuh sapa ingsun rakiban hale wong kang numpak. Rakiban hale wong kang numpak ala himarin ing atase himar atanen kang wedok, himar betina. Wa ana lan utawi ingsun yauma idzin ing dalem mengkono dina akbal tu cerita iku mau. Yauma idzin ing dalem mengkono dina qad nahaztu. Iku teman-teman parek sapa ingsun. Parek sapa ingsun alihtilama ing ihtilam. Ihtilam nek cara maknane sampean iku ngimpi bahasa. Kok iso ngimpi bahasa krasa waktu tanyamu ngono ya? Bukan. Nah, sebenarnya sudah mau balik. Balikmu kan mbok paksa yo. Endot. Gak baliknya dia dipaksa itu. Ada di sini selain dondot yang baliknya dipaksa. Hati-hati jangan terlalu main burung ya. Khususnya yang kecil-kecil. Kamu sudah main burung? Ardi, mboten. Malah soleh pen to kowe. Hida, wah Hida suaranya singale ya. Pro. Pro. Jangan memainkan burung. Yang masih kecil-kecil jangan memainkan burung, biar dinikmati masa kecilnya gitu loh. Nek wis balik ku repot wae ku, wis kabeh gugur kewajibane wong tua anggene napa ngurusi sampean. Iya, makanya jangan terlalu cepat besar. Nah, iya bener. Sing gede-gede pengen cilik meneh ra iya. Sing gede-gede ngrasakno urip kok abot ra karuan. Padahal ning pondok turu iso abot piye. Bobote sing tambah abot. Nazatu para sapa ingsun alih tilama ing balik ngoten nggih. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hale utawi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yusolli iku salat sinten Kanjeng Nabi. Biminan ing dal biminan ngene jenengan. Ana tanwine. Wonten nggih. Biminan ing dalem daerah Mina. Ila ghairi jidarin maring tanpa tembok. Maksudnya salat itu kan
apa namanya? Kalau sekarang enak nggih, semuanya masjid, musola itu sudah ada ruangannya. Nah, Kanjeng Nabi dan para sahabat dulu kalau sholat, kalau di tengah-tengah perjalanan ya sak entuk enggon kan ngoten nggih. Lalu kemudian biar tahu ini sholat apa ndak bikin sutroh atau penutup kangge ngaling-ngalingi bahwasanya ini penanda orang sholat. Makanya setiap orang yang lewat di depan sutroh tersebut harus dihalangi. Pun. Nah, jidarin yang dimaksud di sini adalah sutroh. Mungkin sampean paham sedikit tentang sutroh. Famarartu mongko liwatan sapa ingsun. Baina yadai ba'dis saffi. Ing dalem ngarepe sebagian barisan sholat. Berarti sholat apa berjamaah. Wa arsaltu lan ngecolake sapa ingsun. Al-atana ing himar. Al-atana ing himar. Tarta hale golek mangan. Angon kan asine Pak, golek mangan. Wa dakhaltu lan mlebu sapa ingsun. Fisoffi ing dalem barisan salat. Falam yungkar mongko ora den ingkari. Dzalika apa mengkono marortu ila akhirih. Marortu apa ya? Nggih marortu ila akhirih alayya ing atase ingsun. Nah, tak beleni meneh hadis-hadis yang tadi beruntutan. Bahwasanya kita itu kalau belajar kepada seorang alim, seorang guru, yang pertama kali dicari bukan hafalannya, tapi napa pemahamannya. Mbah piye carane paham? Langsung paham alhamdulillah, nek ora paham kudu piye carane paham. Ojo sampai alah angel lewat skip. Lalu kemudian kalau sudah paham, maka kita jangan lupa untuk membangkitkan kita semangat belajar, kita harus bikin atau menganggap seseorang menjadi role model kita, apa ya? Role model ya, atau istilahnya yang kita idolakan. Inilah aku pengen ke iki, ada contoh konkretnya. Kalau sudah seperti itu, jangan lupa yaitu faktor X, yaitu doa daripada guru-guru kita. Dan kalau sudah didoakan kan berarti ridho. Lah kita tuh harus tahu apakah guru kita ridho apa enggak, itu harus tahu. Ibarat cah pondok. Saya yakin banyak para masyayikh, para kiai niku meridhoi seorang santri bukan karena hanya dasar pinter tok mboten. Yang banyak itu karena punya adab, ya kan? Yang banyak itu karena dia punya jiwa khidmah, suka melayani. Nah ini biasanya nadrohnya lebih besar daripada orang yang hanya sekedar dia pinter, Alfiyah Sewu loro bet apal, kemudian Arba'in Nawawi glidik, kemudian Bulughul Maram entek, wis iku biasa bagi para romoyai. Karena yang menjadi tolak ukur ilmu itu khosyah, dia akan menjadi semakin takut kepada Allah. Dari khosyah tersebut, dari takut tersebut, turunannya menjadi akhlakul karimah. Makanya kalau ibarat pondok ya, Anda tuh cari ridhonya abu itu gampang. Piye carane anggene sampean itu yo selain mempeng yo kudune napa? Duwe akhlakul karimah. Bahasanya dijaga, kelakuannya dijaga, dalam majelis ilmu kelihatan menghormati ilmu. Lah itu cara-caranya cari ridho. Biar apa? Kita dapat yang terakhir yaitu doa daripada guru. Karena bagaimanapun usaha kita anggene belajar itu tidak ada apa-apanya daripada doa guru kita. Saya itu, Anda mengatakan saya pintar karena cerdas, enggak, belum tentu. Banyak sekali cerita orang futuh itu karena gurunya. Oke. Jadi ada kiai itu gurunya Gus Dur sinten niku, bolak-balik cerios beliau. Bahwasanya beliau itu pernah jadi keamanan di pondok. Lalu kemudian Mbah Yai niku minta ini tolong tuliskan nama-nama anak yang sering nakal misalnya seperti itu. Tulis.
Gusmus ya, Gusmus yang cerita kalau nggak salah, Gusmus nggih. Tulis anak-anak yang sering nakal. Wah, bayangane iki wis entek kowe pokoke. Keamanan wis angkat tangan yai turun tangan. Turun tangan untuk apa? Untuk menghajar bocah-bocah si nakal-nakal tersebut. Sehari, 2 hari tidak ada panggilan. Seminggu, 2 minggu gak ada panggilan. Sesasi, rong sasi, telung sasi, bocah-bocah itu sing ditulis keamanan, ndak ada dipanggil sama Romo Yai. Akhirnya ditakok kene gini keamanan. Nun sewu Mbah Yai, apa? Nama-nama ingkang jenengan suwun bocah-bocah nakal nika ben jenengan apake? Oh, tak dongake ben bengi ben dadi wong alim wong saleh lho bejan. Masa depannya ini orang-orang menjadi orang yang punya pondok semua. Beda lah. Berarti bukan karena apa? Bukan karena ilmunya. Kadang karena nakalnya malah didongake. Tapi sampai aja melu jalur sing iki lho. Saya pastikan kiai Anda itu bukan orang yang sabar masalah ini. Saya itu gak sabar ngadepi cah nakal. Ya, ikon ya ini kan memang sabar luar biasa. Orang kabeh kiai metodene padha ya. Walah. Kabeh kiai mbok kon koyo si Romo Yai tersebut ya kepenakan kowe. Ya, sekali lagi. Ternyata bukan dari usaha mereka belajar, malah koro-koro barokah doane Romo Yai, ana sing dipek mantuk anake kiai, ana memang gawe pondok dhewe, Masya Allah. Kan ngoten. Nah, Anda sudah tahu sifatnya Abuya sama saya, bukan orang yang seperti kiai tadi loh ya. Saya itu memandang ya akhlakmu, khidmahmu ya itu loh, adabmu ya itu yang menjadikan kita ridho. Kalau sudah ridho insya Allah tembus. Lah, nah di sini ini cerita tentang ridhonya seorang guru kepada murid. Sesalah apapun murid itu tidak dipermasalahkan sama seorang guru. Tetap diarahke, tetap didongake. Orang ngejarke, diperhatike tapi nggak disalahkan. Suatu saat sahabat Abdullah bin Abbas itu pernah datang ke Mina. Jadi kalau nggak salah ya, nek mboten salah. Kanjeng Nabi ini kan haji wada. Lalu kemudian di Mina ini kan nginepnya ada yang 3 hari, ada yang 2 hari kan ngoten nggih. Terus wukuf di Arafah, kemudian setelah wukuf di Arafah kemudian mabit nginep di Muzdalifah, lalu terus mabit yang terakhir di Mina. Mereka orang-orang haji itu tidurnya nginepnya di Mina. Lah di Mina saat itu belum ada air. Kalau nggak salah ya, Abdullah bin Abbas termasuk salah satu sahabat yang mempersiapkan persediaan air bagi jamaah haji saat itu. Nah gitu loh. Jadi mereka mempersiapkannya bukan dari pas dino Mina tok niku mboten, jauh beberapa hari sebelumnya. Sebelum wukuf malah mereka sudah bergerak cari air, penyimpanan disimpan ning ngene nek cara saiki jirigen ning galon. Nek sakniki wong haji nak setiap jalan, setiap kita berangkat niku di pinggir jalan itu ada air-air dingin sing wah nek kene jarang ngono, sing dipencet metu lho. Nah, makanya iku dadi kayak wastafel tapi moncrot mendhuwur. Lah kan karek mangap. Ya, sekalian raup atis memang dingin itu air mubarat, mak mubarat, air dingin itu dulu lumayan kagak wudu kagak sikil lumayan. Jadi setiap jalan sampai 7 kilo 8 kilo ada semua kanan kiri. Nah itu kalau orang zaman ikan Nabi kan tidak sehebat itu fasilitasnya, mereka harus mempersiapkan sendiri lah. Sahabat Ibnu Abbas itu datang membawa himar, kemungkinan nggak datang awake Ibnu Abbas tok to, mestine karo gawa barang gawan. Ana sing gawa gembolane, tembonge isine banyu, ora tembong paket nih mboten ya. Lalu kemudian saat itu nahaztul ihtilam, saat itu saya belum dewasa, tapi sudah mau dewasa, alias bayangannya atau kejadiannya itu masih melekat di pikirannya Ibnu Abbas. Kayak cah-cah sapa ya? Ardi mungkin sapa Neraka, Azril. Nah, hazal ihtilam ini kurang sedelok. Azril sebalik. Wow, bos mah. Iku lah offset nggih, apunten. Wah. Dino iki durung.
Dodot hari ini durung ihtilam. Aku lo durung dina iki durung. Iku bali metu ke macis golek WC deh. Astagfirullah. Ini bulan suci, Dot. Ingat-ingat, Dot. Hati-hati. Dosanya dilipat gandakan juga ya. Nah, lalu kemudian ketika beliau membawa kendaraan tersebut atau himar betina tersebut, Rasulullah dalam keadaan sholat bersama para jamaah di Mina. Memang untuk persiapan haji. Tapi waktu itu tidak ada sutroh. Jadi gini, konsepnya ketika seorang sholat, dia di depannya tidak memberi tanda kalau dia sedang sholat. Misalnya ini kiblat, saya madhep ke sana, kok gak ngei kenean. Ini kan sutroh, bisa dikatakan sutroh. Maka siapapun yang lewat di sini, ini yang salah yang sholat ini karena nggak pakai apa? Penghalang. Tapi kalau Anda sudah kasih penghalang, apalagi sudah tembok, kok jangan wong nyelonong, guwite ae wonge. Kan ngoten ya. Karena sudah dikasih tanda gitu loh. Lah ini Kanjeng Nabi tidak memberi tanda, delok. Delok ini ridhonya Kanjeng Nabi gitu. Jadi beliau tuh fair masalah ilmu. Aku sing salah gitu loh. Karena Kanjeng Nabi nggak membuat sutra, akhirnya si siapa mau Ibnu Abbas yo nanti gawa napa himar yo lewat karena Kanjeng Nabi. Lewat di depan soft gitu. Lah, akhirnya ketika wah pas sholat nih sekalian kono-kono sing himare dicolok kon angon dhewe, dhek langsung melayu indil melu sholat. Nah, ini loh. Kalau apa namanya orangnya terlalu keras, kalau nggak sayang, ngapunten. Kalau orangnya nggak sayang, Kanjeng Nabi nggak sayang sama Ibnu Abbas, itu pasti dipaitu kan. Wah, lagi sholat mbok ganggu. Tapi karena saling sama tahu, ini bukan kesalahan Kanjeng Nabi ya. Karena Kanjeng Nabi memang sengaja nggak bikin sutra, nggak bikin penghalang, nggak bikin tanda di situ. Akhirnya Ibnu Abbas lewat di depannya ya, nggak disalah-salah. Kan ini loh, ridhone guru sampai seperti itu. Demi ilmu, demi keaslian ilmu, Kanjeng Nabi rela. Rela untuk apa? Dilewati panggonan sholatnya oleh Ibnu Abbas. Dan ini tanda ridhonya guru seperti ini, bocah paham. Bocah berarti ini paham. Lah kita juga seperti itu. Kalau bisa harus ngerti dalam asas. Jadi ngerti keadaan guru tapi juga dalam koridor bahwasanya sedang mengamalkan ilmu, boten sedang mempermainkan ilmu. Lalu kemudian ada satu lagi pelajaran yang bisa diambil bahwasanya para ulama ahli hadis itu menerima riwayatnya para sahabat yang muda-muda walaupun dia meriwayatkannya sebelum balik. Jadi syarat untuk menerima ilmu atau syarat untuk mentransfer ilmu niku boten kudu wong tuwa. Nggih. Misal Anda ini punya ilmu yang luar biasa, sampean sampaikan, belum balik ini, tapi sampean ini balik kabeh jebule. Misalnya cah cilik punya ilmu, punya dzikroyat, punya kenangan yang tidak terlupakan tentang suatu ilmu, lalu kemudian dia sampaikan. Lah kalau memang itu benar, maka kita boleh menerima ilmu dari anak kecil yang belum balik. Bahkan kejujurannya mungkin lebih jujur daripada kita-kita yang sudah hidup puluhan tahun sebelum mereka. Tsumma qala apa iki? An Mahmud ibn Rabi radhiyallahu anhu aqaltu wallahu a'lamu bissawab. Insyaallah ini menjadi libur ya. Habis ini libur. Kemudian sebelum kita libur saya minta maaf dan terima kasih atas pengertian sampean semua. Muga-muga wonten manfaate lan barokah. Lah untuk penutup majelis kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina wa faqih lana wa qurbatin lana fi dinina ma'a ahli al-qadri untha wa dzakar rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan da'ima wa akhilna atqiya ulama nuhdha bil khairi wa nutfa kulla syarr. Rabbana waslih lana kulla syu'un wa aqirra birridha minkal 'uyun wa qdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an tatiyana rusulun manun waghfir istur anta akraman sadar wa sallallahu taghshal mustafa man ila al-haqqi da'ana wal
الوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا وأننا أسرفنا لا لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمع آمين رب أسمع لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سور صلى وسلم ربي وآله وصحبه عدد ذش صبي والحمد للإله في البدء والحمد للإله في البدء والتناهي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة نحيا عليها وعليها نموت وعليها نبحث إن شاء الله من الآمنين آمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.